wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah, amma ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, karena pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat salam yang biasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai penerapan strategi in the news dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran aktif atau in the news dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Menurut Madawena menjelaskan bahwa strategi pembelajaran sangat berguna bagi guru maupun siswa pada proses pembelajaran. Bagi guru, strategi pembelajaran ini dijadikan strategi pedoman sebagai acuan bertindak yang sesuai sistematis dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran aktif. Menurut Ganes 1989 menekankan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran aktif sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkosif atau relevan antara tugas dan tujuan pembelajaran. Yang kedua relatif, yaitu relasi siswa tentang makna dari apa yang dipelajari pada ruang pembelajaran tersebut. 4. Skriptial, yaitu siswa menghargai cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, kompleks, yaitu siswa membandingkan tugas dengan kompleksitas yang ada dalam kehidupannya. Tiga, yaitu faktor-faktor strategi pembelajaran aktif. Betapa tingginya nilai suatu keberhasilan sampai-sampai seorang guru berusaha sekuat tenaga dan pikiran mempelajari program pengajarannya dengan baik dari sistematik pembelajarannya tersebut. Di dalam pembelajaran ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, 1. Tujuan, 2. Guru, 3. Anak didik atau siswa, 4. Sarana dan prasarana, 5. Kegiatan pengajaran, 6. Bahan dan alat evaluasi, yang terakhir suasana evaluasi. 4. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Sejarah Islam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana diturunkannya beransur-ansur atau terpisah-pisah. Seringkali ayat-ayat yang diturunkan merupakan kelompok ayat yang terpisah. Sumber-sumber Islam menyimpan sejumlah besar laporan tentang kejadian di mana suatu surat atau bagian dari sebuah surat diturunkan. Dengan demikian, para penafsir Al-Quran pramodern membayangkan wahyu Al-Quran terkait era dengan peristiwa tertentu dalam kehidupan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Tidak hanya Al-Quran, Allah menurunkan firman-firmannya kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan hadis. Yang disebut dengan hadis di sini yaitu merupakan suatu perkataan yang keluar dari Nabi Muhammad SAW, perilaku, sifat, dan sikapnya Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa hal yang membedakan hadis dan juga Al-Quran. Al-Quran sendiri harus dipegang ketika kita dalam keadaan suci dari hadis kecil. Jika hadis-hadis ini dikumpul, maka akan muncul gambaran yang lebih besar atau disebut dengan sunnah.
Hadis ini diterima oleh umat muslim sebagai sumber hukum agama dari pedoman moral. Jadi Al-Quran tersebut ketika seseorang bertanya tentang hadis tetapi seorang itu tidak memiliki pedoman tentang hadis, maka bisa dapat menggunakan tafsir Al-Quran yang sudah dijelaskan menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan untuk mengenai penerapan strategi in the news dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.